kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Aji Kuadrat. Jadi di sini kita akan membahas kembali mengenai seri KNN atau Kanir Snackboard. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ada tambahannya nih, kalau kemarin itu KNN biasa. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah konsep fuzzy yaitu. Jadi namanya FKNN atau Fuzzy Kanir Snackboard. Jadi kalau kita lihat sendiri, FKNN seperti yang saya bilang ya, ada konsep fuzzy-nya sehingga kalau kita tahu, teori himpunan fuzzy itu mengeneralisasi teori KNN klasik dengan mendefinisikan nilai keanggotaan sebuah data pada masing-masing kelas. Jadi kalau ketika kita menggunakan clustering biasa misalnya, itu kan ada misalkan customer itu termasuk ke dalam kategori yang loyal atau dia itu pembeli yang hanya lewat aja gitu, nggak loyal lah. Nah, itu kan pasti ya, ketika dia loyal atau nggak loyal, 1 atau 0 gitu. Tapi ketika kita bermain dengan bilangan fuzzy, maka dia akan memiliki yang namanya peluang kayak gitu. Misalkan seorang customer itu disebut loyal sebesar 70% dan tidak loyal 30%. Jadi ada sebuah probabilitasnya. Nah, itu kan untuk kasus cluster ya, untuk clustering. Kita sudah mengenal fuzzy K-means, FS K-means, dan juga Gustafson Castle yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tapi di episode kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang ya, karena itu himpunan fuzzy, maka dia dibatasi interval 0 dan 1. Kan ketika 0 itu berarti peluangnya ya tidak ada sama sekali, tapi ketika 1 berarti dia pasti terjadi. Nah, sehingga untuk menentukan nilai keanggotaannya kita bisa lihat di rumus di bawah ini ya. Jadi ketika kita mempunyai jarak kayak gitu, nah jarak tersebut itu dipangkatkan dengan min 2 per M-1, di mana M-1-nya itu biasanya M-nya 2 gitu, biar pembaginya agak gampang juga kan. Jadi min 2 bagi M-1, karena M-nya 2, jadi min 2 bagi 1 sama dengan min 2 gitu. Nah, jadi yang pembilang di sini itu berarti misalkan ada 2 kelas ya, berarti itu jarak milik kelas yang 0 atau ke satunya, jadi satu doang gitu ya. Nah, sedangkan pembaginya yang di bawah penyebutnya itu, yaitu penjumlahan dari keseluruhan jarak kayak gitu, bukan hanya suatu kelas tertentu. Nanti kalau kalian sudah melihat contohnya akan lebih paham kayaknya. Nah, kemudian hasil dari FKNN, ya tadi kita mempunyai mempunyai kelas klasifikasi, hasil klasifikasi, yang pasti misalkan biner ya 0 atau 1, tapi di samping dia punya nilai yang pasti, dia juga punya nilai probabilitasnya masing-masing. Kalau kita lihat di contohnya, nah misalkan kita punya data sebanyak 17, kayak gitu, misalkan X1-nya ini, X2-nya ini, dan dia punya label Y, kayak gitu. Nah, kita punya data testing nih, ketika seseorang itu punya nilai variabel X1-nya 3, variabel X2-nya 4, kemudian ya ini anggap saja nggak ada juga nggak apa-apa Y-nya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan perhitungannya kayak gitu ya. Nah, pertama kita harus menghitung jarak Euklidian. Misalkan 3 kurangi 1, kemudian dikuadratkan, ditambahkan dengan 4 kurangi 1 dikuadratkan, kemudian hasil penjumlahan tersebut diakar, nah kemudian didapatkan nilai jarak Euclid kayak gitu. Karena ini bilangan numerik kayak gitu. Nah, setelah kita lakukan pada baris pertama, ya nanti kita lakukan juga pada baris kedua sampai baris yang terakhir 4, 7 ini. Jadi 3 kurangi 4 dikuadratkan, tambah 4 kurangi 7 dikuadratkan, setelah dijumlahkan diakarkan kayak gitu. Nah, inilah hasilnya jarak-jarak tersebut. Kemudian berbeda dengan KNN yang kemarin, kalau KNN kemarin kita cukup berhenti sampai kolom ini, nah di FKNN sendiri itu ada tambahan yaitu kolom D pangkat min 2. D ini sebenarnya jarak juga, yaitu distance yaitu. Nah, jadi gimana sih ngitungnya? Ya tinggal 3,6 dipangkatkan min 2 itu. Kemudian 3,16 pangkat min 2 dan seterusnya. Setelah didapatkan distance dipangkatkan min 2, nah kita cari kayak biasa, misalkan kita menentukan KNN atau jumlah neckboard kita 3 gitu. Ya berarti kan 3 tetangga terdekat nilainya jarak terkecil itu ini 1, 1,4 dan juga 2. Setelah kita sudah tahu nih nilai jarak yang paling dekat, ketiga nilai terdekat, maka kita lihat labelnya. Di sini kan 0, kemudian 0, ini 1. Nah, agar lebih gampang, maka saya tuliskan kembali di kolom ini. Nah, kalau kita lihat dengan FKNN itu, nggak kayak KNN biasa. Kalau KNN biasa kan ini 0-nya 2, 1-nya 1, maka otomatis dia masuk ke kelas ke 0. Gitu. Tapi di FKNN berbeda, karena dia itu menghitung sebuah nilai U kayak gitu ya. Misalkan ini untuk kelas 0, berarti kan 0,5 ditambahkan dengan 0,25 yang ini ya miliknya kelas terdekat, terus dibagi dengan 0,25 ditambahkan 0,5 ditambahkan 1 kayak gitu. Karena keseluruhannya. Nah, sedangkan untuk U1-nya ya berarti tinggal
yang miliknya Y-nya sama dengan 1 siapa? Ini kan 1 dibagi dengan 1 tambah 0,5 ini tambah 0,25 sehingga nilainya 0,57. Nah, karena U1-nya itu 0,57 lebih besar daripada 0, maka dia masuk ke kelas 1 meskipun dia itu jaraknya emang lebih dekat tapi jumlahnya kan kalah ya. Kalau di KNN dia masuk ke kelas 0 karena dia 2:1, tapi kalau di FKNN dia masuk ke kelas 1 karena nilai keanggotaannya lebih besar yaitu. Nah, seperti itu sih. Mungkin kita langsung ke programnya kayak gitu. Ketika kita sudah masuk program, pertama tentu saja kita harus import data ya. Karena saya penyuka library. Jadi kita import dengan library readxl, tapi kalau kalian nggak mau library, ya kalian bisa read.csv atau read.dlim, tapi tentu saja datanya bukan bentuk Excel. Karena readxl itu untuk data Excel kan. Tinggal kita run, tunggu sebentar. Kemudian kalau kalian mau lihat datanya, tinggal di view saja. Nah, sama ya, ini datanya sama persis dengan apa yang kita tampilkan di PowerPoint. Tapi ini datanya 18, maka kita perlu mengambil data ke-18 ini menjadi data testing. Jadi kita slicing. Nah, kemudian kita kasihkan enrow. Ya, ini jadi sintaks saya buat sendiri karena memang belum ada sepertinya di package ikran R-nya atau di Python. Nah, setelah kita sudah tahu jumlah datanya 18, ya maka kan kita tinggal ambil data trainnya dari 1 sampai 17 dan data tesnya yang baris ke 18. Nah, setelah itu kita looping. Kenapa kita looping? Karena kita harus menentukan nilai jarak dan nilai D, kayak gitu. Jadi kan belum ada nih kolom jarak dan kolom D. Setelah kita looping dan hitung, kayak gitu. Misalkan ini ya, ini kan cuma rumus Euclid biasa ya. Akar dari X1 dikurangi X1-nya tes, kayak gitu ya. X2 kurang X2-nya tes, kayak gitu, dikuadratkan. Nah, ini juga tinggal jarak dipangkatkan dengan 2, sama seperti konsepnya yang di PPT tadi, cuma dialih bahasakan ke dalam program aja. Nah, kalau ini ada warning, sebenarnya ini nggak apa-apa, karena memang ini kan ada warningnya itu unknown kolom jarak, karena memang kita tidak punya kolom jarak dan D pada data awal itu. Jadi itu benar kayak gitu. Nah, kemudian kita mencari nilai minimum. Kenapa kita mencari nilai minimum? Karena kan kita menggunakan K-nearest-neighbor kayak gitu. Nah, jadi ini karena kita pengen KNL-nya 3, maka ya kita ambil 3 nilai minimum. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai minimum, maka kita akan menghitung nilai penjumlahan dari D-nya gitu ya. Ya kayak tadi probabilitas ke 0 itu ada 2 ya anggotanya. Tadi kan ada 2 yang nilainya 0 dari 3 terdekat. Jadi ya D yang pertama tambah D kedua dibagi dengan 3D kayak gitu. Nah, kemudian yang kelas 1 cuma 1 anggota saja, ya berarti ya D-nya milik si kelas 1 dibagi dengan 3D-nya yang keseluruhan gitu. Kemudian didapatkanlah probabilitas ke kelas ke 0 dan ke kelas ke 1. Mungkin kita harus run ya, belum di-run ternyata. Ini udah ya. Nah, ini dulu deh. Nah, ini kita cari terdekat pertama, terdekat kedua, dan terdekat ketiga. Kalau yang ini kita mengambil, jadi ini mencari nilai paling minimum lah. Kita di sini adalah mengambil, jadi kan tadi ada 17 data train. Ya. Nah, sekarang kita ambil 3 nih, 3 baris yang memiliki jarak terdekat yaitu. Nah, S1, S2, S3 gitu. Nah, kemudian kita hitung probabilitas ke 0 dan probabilitas ke 1. Ya, jadi setelah itu kita cat. Nah, kenapa kita menggunakan cat? Karena ya kita kan ada string ini. Kemudian ada sebuah value-nya, nilainya. Jadi kita menggunakan cat. Nah, probabilitas kelas ke 0 itu 0,42, probabilitas kelas 1 itu 0,57. Jadi dia masuk ke kelas ke 1. Sama ya seperti yang di PPTK-nya. Sama ya 0,3 0,57 kayak gitu. Jadi mungkin singkat ya karena memang kita sudah membahas KNN jadi lebih gampang. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau kalian pengen request metode apa kayak gitu, silakan komen saja di kolom komentar. Atau mungkin kalian masih ada belum paham step yang mana itu, tuliskan saja keluhannya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.